Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa sholat asar berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Tanbihul Ghafilin yang sedang bersama kita karangan Imam Abu Laith merupakan kitab pengingat, sebagaimana nama judul kitabnya Tanbihul Ghafilin, pengingat bagi orang-orang yang lupa. Di sini musannif atau pengarang memberikan penjelasan pengingat kepada kita yang berkenaan dengan ibadah. Dan kitab ini beliau awali tentang ikhlas, sama kayak nama masjid kita, diawali dengan ikhlas. Nah, Imam Nawawi pun dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau memulai hadisnya dengan hadis tentang niat. Nah, yang mana niat itu nanti ada hubungannya dengan keikhlasan. Sama juga ketika Imam Nawawi menulis kitab Arba'in Nawawi, itu diawali juga hadis tentang niat, yang mana itu berhubungan dengan keikhlasan. Imam Abu Laith ini beliau memaparkan beberapa argumen, baik itu berasal dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya misalnya beliau mengutarakan di penjelasan di sini, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'. Nah, ini beliau beri penjelasan, man arada bi amalihi ad-dunya wala yuridu thawabal akhirah. Siapa yang menginginkan dengan pekerjaannya di dunia itu, maksudnya pekerjaan ibadah saat dia di dunia, itu ingin ganjaran di dunia. Misalnya melakukan ibadah ingin dipuji, itu wala yuridu thawabal akhirah, dan tidak menginginkan pahala di akhirat, maka apa? Kata Allah, ajjalna lahu ma nasya, maka akan kami berikan balasannya di dunia. Jadi ketika kita ingin melakukan ibadah, niat kita di awal itu memang ingin hal yang berhubungan dengan dunia, misalnya pujian dari orang-orang. Nah, itu kan misalnya keinginannya dalam beribadah, maka akan diberikan seperti itu. Tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun, hilang, pahalanya tidak ada. Nah, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dikutip oleh Imam Abu Laith juga, wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan pahala di akhirat. Jadi ketika melakukan ibadah, baik sholat, mengaji, puasa, bayar zakat, haji, umrah, semuanya, segala hal yang berhubungan dengan ibadah, dan memang ingin pahala di akhirat, bagaimana? Wasa'alaha sa'yaha, dan ketika melakukan ibadah tersebut apa? Amila lil akhirah, amilaha khalisatan liwajhihi, itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena ingin balasan di akhirat, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Jadi amal ibadah itu syaratnya memang paling tidak ada dua macam. Satu, beriman kepada Allah. Kalaunya tanpa iman beribadah tentu tidak terima, karena iman itu kuncinya. Misalnya ada orang belum beriman, melaksanakan puasa seperti orang muslim pada biasanya puasa, dihitung pahala kah? Belum dihitung, karena kuncinya belum dibuka. Nah, setelah beriman, melakukannya sesuai ketentuan, lalu ikhlas karena Allah Ta'ala, baru itu diterima.
Jadi siapa yang beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beribadah memang ingin mendapatkan pahala nanti di akhirat dan beriman tentang itu, faulaika kana sa'yuhum masykura. Maka mereka-mereka itu orang-orang yang memang beribadah untuk simpanan nanti di akhirat, beribadah untuk nanti dapat ganjaran di akhirat. Itu apa? Wala ya'lamuna li riyad dunya, nah amaluhum makbulan, maka amal mereka akan diterima. Kana sa'yuhum masykura. Jadi siapapun yang memang dalam beribadah ini ingin pahala nanti di akhirat, itu akan Allah berikan. Dengan apa? Saat di dunia amal ibadahnya diterima. Ini yang kita harapkan. Kita bisa bayangkan proses dalam beribadah ini sebenarnya cukup sulit gitu. Kalau kita pikir-pikirkan, kenapa? Misalnya sholat tadi aja sembahyang. Orang melaksanakan sholat sembahyang ini ada dua kategori paling tidak. Satu, yang rajin sholat. Yang kedua, tidak rajin sholat. Orang yang rajin sholat itu tidak bisa jadi jaminan sholatnya sudah benar. Yang kedua, orang yang tidak rajin sholat bukan berarti sholatnya tidak benar. Maksudnya bagaimana? Orang yang pertama ini rajin sholat, cuma bab sholat belum selesai belajar. Artinya tidak belajar sama sekali atau masih belum mau belajar. Yang penting rajin sholat aja. Belajar bab sholat tidak. Sehingga tata cara sholatnya masih salah. Salah paling sederhana, biasanya buhan pian ada tetamu lagian bang nih, sembahyang baju kaos sujud kelihatan sini belakang, itu jelas tidak belajar bab sembahyang. Karena tertutup aurat itu adalah hal paling sederhana dalam melaksanakan sholat. Itu dulu. Walaupun rajin sholat bukan berarti bab sholat sudah selesai, bisa jadi ada ketinggalan lagi yang syarat sahnya. Itu. Lalu yang kedua, orang yang tidak rajin sholat bisa jadi bacaannya fasih, tata sholatnya betul, tapi tidak rajin sholat. Bisa jadi seperti ini. Mungkin nggak? Mungkin ada. Makanya kan ada pembahasan ulama itu, orang fasik sah saja jadi imam walaupun makruh. Selama tata cara sholatnya itu benar, betul, itu bisa jadi imam. Ini dalilnya waktu Abdullah bin Umar jadi makmum Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj itu yang membunuh Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi itu jadi imam. Ini dalil para ulama yang fasik bisa jadi imam. Kalau yang orang pertama yang sholatnya belum benar, jadi walaupun akhlaknya baik, bagus, jadi imam, tata cara sholatnya salah, ya tidak sah. Ini yang hal sederhana harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ketika sholat itu sudah benar dari sisi fikihnya, baru ini berhubungan dengan keikhlasan. Sudah benar, syarat sahnya sudah benar, melaksanakan sholat, selesai sholat, apakah langsung diterima? Belum tentu. Maka dilihat lagi. Ketika dalam melaksanakan ibadah tadi, ikhlas karena Allah, nah itu sudah selamat, diterima. Tetapi ketika dalam melaksanakan sholat, syarat sahnya sudah benar, rukunnya sudah benar, ketika selesai sholat, apa yang terjadi? Riya misalnya, maka amal ibadahnya tidak jadi mendapatkan pahala, walaupun kewajiban sudah gugur. Kada berdosa lagi, sudah tidak mendapatkan dosa. Kewajiban itu sudah gugur, sebagai seorang mukallaf sudah terpenuhi. Cuma pahalanya tidak ada. Gara-gara apa? Gara-gara tidak ikhlas. Ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa man aradal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat. Karena hakikatnya kehidupan kita di dunia ini adalah bekal untuk menuju ke akhirat. Maka tujuan utama kita adalah akhirat. Tujuan utama, tujuan akhirat semuanya. Semua yang kita lakukan di dunia ini harus pertimbangan pertamanya adalah akhirat. Itu. Ketika seseorang atau siapapun tujuan utamanya akhirat, maka
dunia ini akan terasa kecil sebujurnya itu. Karena apa? Di akhirat itu kekal, khalidina fiha abada. Sedangkan di dunia ini adalah sementara kita hidup itu. Cuma makanya al-ghafilin, orang-orang yang lupa, al-mughtarrin, yang tertipu. Nah, manusia ketika di dunia ini banyak yang tidak sadar, merasa hidup selama-lamanya. Nah, di ayat ini oleh Al-Imam Abu Laits, kata beliau, faqad bayyanallahu ta'ala fi hadhil ayah anna man 'amila li ghairi wajhillah fala thawaba lahu fil akhirah. Siapapun yang beribadah, beramal li ghairi wajhillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi itu membawanya ke neraka. Karena apa? Misalnya karena ujub. Ujub ini lawan riya beda. Kalau riya itu minta dilihat, kalau ujub tidak perlu dilihat tapi hati merasa paling soleh, nah itu sudah masuk kategori ujub. Tahajud tengah malam tidak ada yang melihat, mungkin itu bebas dari riya. Dari sum'ah bebas juga karena yang lain tidur. Cuma masih bisa masuk kategori ujub. Ujub merasa paling hebat, merasa paling soleh. Nah ini yang diwaspadai. Tetapi kalau dari awal sudah ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak memikirkan yang lain, kondisinya apapun, bagaimanapun keadaannya, kapanpun waktunya, itu akan terselesaikan. Nah, wa man amila liwajhillahi ta'ala, siapapun yang beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, fa amaluhu maqbul, maka ibadahnya itu diterima. Ini kayak kisah anak Nabi Adam. Il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika anak Nabi Adam disuruh untuk berkurban, dua orang disuruh berkurban. Il qarraba qurbanan, ketika mereka berdua melakukan kurban, ibadah kurban itu, fatuqbila min ahadihima, satu diterima, wa lam yutaqabbal minal akhar, yang lain tidak diterima. Ini gara-gara apa? Gara-gara keikhlasan. Nah, dan siapapun yang amila li ghairi wajhillah, siapapun yang beribadah bukan karena Allah, tujuan akhirnya bukan karena Allah, berarti karena dunia, ingin dilihat, ingin dipuji, bukan karena Allah, fala nasiba lahu min amali, maka dia tidak dapat bagian apapun dari ibadahnya tersebut, kecuali illal ana wa ta'ab, kecuali lelah saja, letih lelah, itu saja. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rubba shaimin laisa lahu hadzun min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu hadzun, tidak ada dia mendapatkan bagian, tidak ada mendapatkan pahala, min shaumihi, dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus. Wa rubba qaimin laisa lahu hadzun. Berapa banyak orang yang bangun tengah malam, tidak ada bagiannya, tidak dapat pahala dari bangun malamnya itu, kecuali ila sahar wan nasab, kecuali begadang dan keletihan, kecapean, itu aja. Nah, yakni idza lam yakunis shaumu was salatu liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu. Siapapun yang melakukan ibadah puasa dan sholat liwajhillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fala thawabalahu, maka itu tidak akan mendapatkan pahala. Ini adalah standar ideal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, masalah keikhlasan ini bukan masalah yang bisa terselesaikan dengan instan. Banyak langkah-langkahnya harus dilakukan. Dan ini waktu orang-orang Mekah baru masuk Islam, Nabi contohkan bagaimana keikhlasan itu memang harus dipupuk, dibina, dilatih.
Jadi kan tahun 8 Hijriah itu Rasulullah bersama sahabat itu ada sekitar 10.000 pasukan menaklukkan Mekah, namanya Fathu Mekah. Ketika menaklukkan Mekah ini, orang-orang Mekah ya masuk Islam, dan mereka setelah Fathu Mekah ikut bersama Nabi dalam Ghazwatu Hunain. Nah, dan waktu Ghazwatu Hunain ini jumlah kaum muslimin lagi banyak-banyaknya. Sampai ada yang mungkin berkata, "Iz a'jabatkum kasratukum", merasa, "Wah, kami banyak nih, kami hebat, pasti menang." Waktu Ghazwatu Hunain. Setelah itu ketika mereka berjalan mau menyerang, ternyata dapat serangan mendadak. Nah, ketika dapat serangan mendadak ini banyak yang melarikan diri, kaget dapat serangan mendadak. Sehingga hanya beberapa orang yang tetap bersama Nabi. Makanya paman Nabi Abbas itu disuruh Nabi untuk memanggil kembali. "Hai si Anu yang kemarin sudah berjanji dalam baiat ini, wahai si Anu yang kemarin sudah berjanji untuk janji setia kepada Nabi." Nah, sudah dipanggil baru kembali lagi. Selesai dari Ghazwatul Hunain ini, apa yang terjadi dalam dalam ghazwah ini ada namanya ghanimah, harta rampasan. Nah, harta rampasan ini idealnya biasanya lah atau hukumnya memang dibagi ke semua pasukan, dapat itu. Tetapi waktu Ghazwatul Hunain ini ghanimahnya, harta rampasan lagi banyak-banyaknya itu. Karena musuh ini membawa semua hartanya, lagi jadi sangat banyak harta ghanimahnya. Tetapi yang aneh, ketika Ghazwatul Hunain ini selesai, Rasulullah banyak membagi ghanimah ini kepada orang-orang Mekah saja. Orang-orang Madinah Ansar itu nyaris tidak mendapatkan apapun. Tentu ini menjadi pertanyaan, bahkan dapat protes orang-orang munafik memanfaatkan ini. Kenapa wahai Rasulullah engkau tidak adil? Nah, ada sampai seperti itu. Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan semua orang Ansar dan Nabi menyampaikan, kata Nabi, "Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian ingin pulang ke Madinah membawa aku atau membawa harta ghanimah? Kalau kalian ingin membawaku, maksudnya kalau kalian ingin aku kembali ke Madinah, jangan memilih harta ghanimah, jangan dipikirkan. Tetapi kalau kalian memilih harta ghanimah untuk dibawa pulang, silahkan, aku akan tetap tinggal di Mekah." Lalu sahabat Ansar pun sambil bercucuran air mata, "Tidak ya Rasulullah, kami tidak apa-apa, tidak mendapatkan bagian harta ghanimah. Yang penting pian kembali bersama kami ke Madinah." Itu adalah keikhlasan yang luar biasa dari para sahabat. Karena orang-orang Quraisy itu waktu dapat harta ghanimah sangat banyak, unta, emas, macam-macam. Kalaunya diuangkan hari ini, satu orang pembesar Quraisy itu bisa jadi dapat sebuting Hummer, Fortuner 3, BPKB 5, surat tanah 2 buting, rumah mewah di Bunyamin 3 buting. Banyak loh. Sudah ada Bunyamin itu lah. Nah, istilahnya tadi dia mau Bunyamin. Karena kada tahu lah komplek di sana apa ngaruh kompleknya. Sangat banyak. Kira-kira lah imbah belik pengajian ini nah. Ulun bagi duit. Yang kada umpat pengajian ulun bari duit banyak-banyak. Yang umpat pengajian uyuh-uyuh itu kada dapat apa-apa. Nah, modelnya rasanya kayak itu. Kayak maka uyuh-uyuh sudah umpat. Sahabat Ansar itu seperti itu. Tetapi, ada tetapinya pulang. Inilah Rasulullah mengajarkan keikhlasan. Walaupun orang-orang Mekah itu pada awalnya Islamnya masih bagaimana, masih Islam KTP. Tetapi di masa-masa selanjutnya orang-orang Mekah tadi ikhlasnya itu berubah. Awalnya Islamnya tadi sekedar mengganti status, ternyata di masa-masa berikutnya orang-orang Mekah itulah jadi pejuang-pejuang Islam.
Orang-orang Mekah itulah yang juga berpartisipasi dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan yang pada awal masuk Islam itu masih ya sekadar ganti KTP lah. Tetapi beliau malah jadi pejuang Islam. Di perang Taib itu menurut riwayat Abu Sufyan ini mata sidin. Kan habis perang Hunain, Ghazwatul Hunain itu ada pengepungan kota Taif. Nah, Abu Sufyan ikut di Ghazwatul Taif tadi, di pengepungan kota Taif, mata sidin sebuting nih nah, picak. Pacul, ada di mendarat pacul. Nih lepas dari sininya. Lalu dibawa ke Nabi, "Nabi, tolong obati mata saya." Oh, lalu kata Nabi, "Apakah kamu ingin disembuhkan atau dapat pahala di surga?" Pahala di surga aja. Dah, sebuting nih. Sudah, ini sebuting di dalam mata Abu Sufyan. Lalu beberapa tahun kemudian di Ghazwatul Yarmouk itu pertempuran pertama kaum muslimin dengan Romawi. Bilanya pian searching Yarmouk ada tuh kelihatan. Lapangan Yarmouk itu di daerah Yordania ini. Daerah Yordania. Nya di bawah lembah kan, tuh ada kelihatan. Abu Sufyan sudah tua bangka, bahasa Banjar tuh mah ilai parang, apa bahasa Indonesianya tuh. Nih. Menebas pedang itu sudah tidak kuat lagi karena sudah tua. Tetapi Abu Sufyan tetap ikut di Ghazwatul Yarmouk. Tetap ikut turun itu. Apa yang beliau lakukan? Memberikan semangat motivasi. Tetapi yang terjadi, mata Abu Sufyan yang satu lapis satunya itu juga kena juga sebutinnya nih. Karena sehingga Abu Sufyan itu yang musuh Islam waktu awal-awal Islam masih baina-baina itu, oleh para ulama beliau disebutkan wahasuna islamuhu, Islamnya Abu Sufyan itu bagus, baik, dan beliau meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan matanya hilang. Gara-gara apa? Berjuang fi sabilillah. Sama kayak Ikrimah itu anak Abu Jahal. Asalnya waktu masuk Islam takutan hajak itu. Jadi Ikrimah ini termasuk DPO. Jadi kata Nabi, bilanya kita sampai ke Mekah, ada Ikrimah langsung bunuh. Ada Ikrimah langsung bunuh. Makanya ketika Nabi sampai ke Mekah, Khalid bin Walid kan berhadapan dengan Ikrimah kalah, langsung melarikan diri. Tapi istri Ikrimah minta ampun kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ampuni suami saya, jangan dihukum." Ternyata Nabi ampuni, langsung Ikrimahnya syahadat masuk Islam. Dan Ikrimah apa yang terjadi? Ikrimah jadi pejuang di perang Yarmouk dan beliau syahid di perang Yarmouk. Nah itu kalau kita baca keikhlasan para sahabat memang perlu waktu. Jadi biasanya kita hari ini sebenarnya asar tadi aja itu. Sebenarnya asar tadi rasa kada ikhlas itu ria itu karena kelihatan di CCTV di pemukaan misalnya. Dan diputar terus. Kada masalah, yang penting terus berlatih. Nah, itu dari sisi lain. Sambil setiap beribadah kita harus terus al-islah, memperbaiki hati, memperbaiki semuanya agar selalu lebih baik. Itu ada proses. Siapapun itu memang perlu proses yang namanya ikhlas. Tujuan kita apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya surah Al-Ikhlas itu isinya adalah mengesahkan Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa jadi surah itu yang dinamakan Al-Ikhlas? Karena ikhlas itu pada hakikatnya sejatinya ikhlas itu adalah tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Di riwayat lain ini ada seorang sahabat, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni atasaddaqu bis sadaqah." Aku bersedekah fa'altamisu biha wajhallahi ta'ala, dan aku bersedekah ini murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tujuan saya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ayyuqala li khair fanazalat hadhil ayah, dan aku senang ketika disebut baik seperti itu. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang takut posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau man kana yuridu thawaballah, siapa yang menginginkan pahala dari Allah, falyamal amalan salihah
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, maka kalau ingin memang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita beribadah itu memang jangan diduakan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu teknik dalam ikhlas beribadah ini adalah juga melakukan ibadah itu sesuai SOP, sesuai tata caranya. Misalnya sembahyang 5 waktu itu bagi laki-laki dalam pendapat yang kuat di mazhab Syafi'i fardu kifayah. Nah, pendapat kedua mengatakan sunnah muakkad. Yang jelas sembahyang berjamaah bagi laki-laki itu sangat diutamakan. Nah, salah satu cara ikhlas dalam sholat 5 waktu bagi laki-laki berarti dengan sholat berjamaah. Itu sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak seperti diajarkan, nah, itu ditakutkan, dikhawatirkan bisa merubah niat, bisa merubah keikhlasan. Contoh lagi misalnya ketika berzakat itu disuruh untuk terlihat ketahuan. Makanya ada zakat itu istilahnya amil zakat, memang kelihatan dan tercatat. Tidak boleh sembunyi-sembunyi gitu. Karena kan ketahuan. Itu zakat. Tapi untuk sedekah, nah, sedekah ini ada 2 cara. Bisa sedekah sir, bisa sedekah yang jahar, kelihatan. Kalau yang sedekah sir itu bagaimana? Kalau sedekah sir selain menjaga keikhlasan juga nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan yang mendapatkan kenaungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada kenaungan lagi. Salah satunya apa? Yang orang bersedekah yatasaddaqa biyamini, apabila bersedekah dengan tangan kanan, la ta'lama shimaluh, tangan kirinya tidak mengetahui saking rahasianya. Ini ada tata caranya. Kalau yang sedekah jahar apakah itu mengurangi keikhlasan? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau ada orang yang bersedekah jahar dan niatnya untuk diikuti, untuk orang lain termotivasi dalam beribadah, ini juga ikhlas juga namanya. Nah, karena apa? Karena ikhlas ini, ikhlas atau riya itu adalah ilmu untuk mengukur diri sendiri, bukan mengukur orang lain. Jadi ketika kita melihat ada orang yang beribadah lalu diposting media sosial sendiri, Sidin Mbah beribadah lalu diposting di status, kita melihat, wah ini riya. Tidak, kita tidak ada kapasitas untuk menghukum itu. Bisa jadi niat orang memposting itu untuk mengajak orang lain beribadah. Alhamdulillah nih sudah sholat asar di Masjid Al-Ikhlas, kayaknya saya ikhlas nih sholat asarnya. Ketika kita melihat postingan itu, apakah kita bisa menghakimi? Tidak bisa. Karena apa? Hati itu adalah rahasia Allah, sirrun min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa? Yang ada adalah kita berdoa, mudah-mudahan kita ikhlas, mudah-mudahan dia yang memposting misalnya selalu dijaga keikhlasannya, keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 7 macam paling tidak yang kata hakimun minal hukama. Hakimun minal hukama ini ahli hikmah lah, salah satu ahli hikmah. Ada 7 macam. Kalau 7 macam ini tidak di cover dengan 7 yang lain, ini tidak bermanfaat. Apa itu? Nah, ayya'mala bil khaufi dunal hazar. Misalnya contohnya seperti apa nih? Misalnya ada seseorang, inni akhafu adzaballah, aku takut azab Allah. Misalnya ada yang mengucapkan seperti itu, aku takut azab Allah. Tetapi wala yahzar minadz dzunub. Ketika dia mengatakan aku takut dengan azab Allah, tapi dia tidak hati-hati melakukan dosa, sembarangan aja melakukan dosa, nah itu berarti inni akhafu azaballah, aku takut azab Allah. Itu perkataan yang sia-sia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika ada orang yang mengatakan
ini ayya'mala birraja duna talab. Raja itu mengharapkan. Ketika ada orang berkata inni arju sawaballah, aku menginginkan pahala Allah tetapi tidak melakukan amal kebaikan, maka kata-kata ingin dapat pahala Allah ini merupakan kata-kata yang sia-sia. Lalu yang ketiga ayya'mala bin niyah dunal qasd. Nah, ingin niat saja tapi tidak maksud untuk dilakukan. Nah, ini maksudnya seperti apa? Seperti orang yang yanwi biqalbihi, niat di hati, ayya'mal ta'at, melakukan ketaatan, wal khairat dan kebaikan, wala yaqsidu bi nafsihi, tetapi dia tidak maksud untuk melakukannya. Nah, niatnya ini bisa dihitung tidak memberikan efek apa-apa. Lalu yang keempat ayya'mal bid-du'a dunal juhud. Nah, yad'ullah ta'ala ayyuwaffiqahu lil khairi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kebaikan, wala yajtahidu, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, maka doanya tadi juga sia-sia. Yang kelima ini ayya'mal bil istighfar dunan nadam. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menyesal melakukan dosa tersebut. Maka minta ampunnya tadi terkesan sia-sia karena tidak ada penyesalan. Nah, lalu yang keenam ayya'mal bil alaniyah dunas sarirah. Yang keenam ini adalah orang yang ayyusliha umurahu fil alaniyah, orang yang memperbaiki, menghiasi, membagus-baguskan amal ibadahnya di hadapan orang lain. Ketika di hadapan orang lain dibagusi ya toh. Sembahyangnya Allahu Akbar, khusyuk benar. Puasa bibir nih kering. Kering. Padahal limbah di warung sakaduk 2 bungkus mie. Siang bibir kering, kena liur. Pas sembahyang menghaji. Tetapi apa? Saat sendirian, pas di rumah yang lain tidak melihat, nah sembahyangnya bebareng aja, sholatnya itu serampangan kayak ayam mematok baras. Wah, bersulawwan nabidah, kayak yang tarawih 7 menit tuh. Sembahyang asarnya 2 menit ya. Bila orang ada melihat, bila orang lain tidak melihat, ada puasa. Puasanya bilanya pas acara-acara kelihatan orang lain. Nah, ini. Jadi keikhlasan, istiqomah ini antara terlihat orang banyak dengan kesendirian harus sama aja itu. Misalnya sendirian yang gaya sholatnya seperti ini dengan orang lain sama seperti itu. Kalunya Nabi malah luar biasa. Dengan orang banyak itu standar orang banyak. Ketika sendirian Nabi Muhammad SAW itu membanyakkan ibadahnya. Tahajud Nabi luar biasa. Kenapa? Karena standar Nabi memang standar tinggi. Kalau dengan orang banyak Nabi takut itu menyulitkan. Tetapi ketika sendirian Nabi sholat tahajudnya sangat panjang itu. Dan yang ketujuh, nah ini ayya'mal bil qadri dunal ikhlas. Maksudnya apa? Yajtahidu fit ta'at. Dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi wala takunu amalu khalisatan liwajhillah. Amal ibadahnya banyak, bersungguh-sungguh, tapi niatnya, hatinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti amal ibadahnya ini sia-sia kah? Sia-sia. Cuma untuk pembelajaran dan latihan memang harus kayak itu. Nah, dan juga ini di salah satu riwayat dari Dumrah bin Abi Habib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi innal malaika yarfa'una amal abdin min ibadillah. Jadi malaikat itu ketika mengantarkan amal ibadah kita, hamba Allah ini sampai ke langit, oh ini amalnya bagus, si fulan ini bagus, amal ibadahnya bagus. Jadi amal ibadah kita ini sampai ke langit itu dikisahkan malaikat, ini bagus, sembahyangnya bagus, ini mengajinya bagus. Tetapi apa? Ujar Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dia itu tidak ikhlas. Satu keadaan. Nah,
satu keadaan yang lain, ini berarti hamba yang lain dibawa malaikat amal ibadahnya sampai ke sana. Wah, yang ini orangnya tidak bagus, amal ibadahnya tidak bisa diandalkan. Ini kurang, ini macam. Tetapi ujar Allah Subhanahu wa taala apa? Inna 'abdi hadza akhlasa li amalah. Hambaku ini ikhlas karena aku, ujar Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia termasuk yang ikhlas ini adalah fi'iliyin, termasuk orang-orang yang tinggi, termasuk dapat kedudukan yang sempurna, yang baiklah seperti itu. Nah, fa fi hadzal khabar, dari hadis ini apa? Dalilun ala anna qalilal amal idza kana liwajhillahi ta'ala khairun minal katsiri li ghairi wajhillahi ta'ala. Sedikit ada amal ibadah orang sedikit ikhlas karena Allah Ta'ala itu lebih baik daripada banyak tapi kada ikhlas. Ini secara umum, tapi prakteknya tidak seperti ini juga itu. Kalau kayak itu maksudnya apa gerang? Menyumbang 10.000 ikhlas lebih baik daripada 100 juta kada ikhlas. Nah, kadang itu. Tetapi bagusnya tuh 100 juta ikhlas, 10.000 ikhlas juga. Jadi apa? Jadi kayak ini amal ibadah pokoknya kita banyaki. Misalnya sholat malam, kita banyaki setiap malam. Kita tidak tahu, misalnya dalam seminggu itu ada 7 hari. Selama 7 hari itu selalu kita melaksanakan qiyamul lail. Satu saja di antara 7 hari, satu saja diterima, bisa jadi itu penolong bagi 6 hari yang lain. Jadi ketika bab ikhlas dan riya ini disandingkan pembahasannya, bukan berarti kita takut beramal ibadah, bukan, tetapi kita memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal ibadah, melatih sehingga bisa mencapai keikhlasan. Kalau ibarat orang melatihan panah itu, orang yang melakukan 10 kali lemparan tembakan itu berbeda dengan orang 100 kali. Misalnya ini amatir nih. Amatir yang pertama melakukan percobaan hanya 10 kali. Amatir yang kedua melakukan 100 kali. Berarti kemungkinan lemparan yang bagus adalah yang 100 kali. Memang secara tampilan yang 100 kali ini jelas lebih lelah, lebih uyuh daripada yang 10 kali. Tetapi dengan 100 kali kemungkinan mendapatkan lemparan bagus lah, tembakan yang bagus itu lebih besar. Amal ibadah sama. Jadi ketika kita beramal ibadah jangan sampai takut dengan riya, tetapi apa? Selalu dilatih, belajar itu. Nah, inilah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dijagakan oleh Allah, bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah dan istiqomah juga dalam keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.